Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dan nam ibadah di era new normal saat ini. Seberapa Bapak Ibu yang membawa HP dimohon untuk menonaktifkannya demi lancarnya ibadah saat ini. Dan dimohon cuma tetap menggunakan masker dengan benar serta duduk tempat yang tidak ada tanda silangnya. Apabila Bapak Ibu dan Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Adapun pokok warta jemaat pada hari ini, 1. Majelis Gereja akan mengadakan rapat besok hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020 pukul 18 bertempat di GKJ Kutagde. Para warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayahnya atau datang ke kantor gereja diseyogiakan dengan surat. 2. Besok hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 dalam ibadah pukul 9 akan diterima pengakuan imannya atau sidi atas diri Saudari Keisha Serafina Yulaksono, putra Bapak Nugroho Yulaksono dan Ibu Dewi Setianingsih, Celeban Umbulharjo, warga wilayah 1. Saudara Galang Narendra Putra, putra Bapak Heri Setio Parmuji dan Ibu Mastuti Kostiana Janti, Karangprenggan, Kota Gede, warga wilayah 2. Vicencio Rafael Wiasta, putra Bapak Luki Chandra Wiasta dan Ibu Teresia Titik Ferawati, Prum Kunden Astini, Jambidan Banguntapan, warga wilayah 4. Saudari Natanaela Esra Kirana Putri Nanda, putri Bapak Nanang Yunatan dan Ibu Indah Sri Kawadar, Ketandan Banguntapan, warga wilayah 5. Saudari Francisca Puspitasari Nugroho, putra Bapak Andreas Nugroho dan Ibu Noviana Erwin Setianingsih, Pringgolayan Banguntapan, warga wilayah 5. Saudari Aksioma Tesalonika, putri Bapak Stefanus Mulyanto dan Ibu Winarni, Ketandan Banguntapan, warga wilayah 5. Dan yang terakhir, Saudara Fionestin Yodan Putra Nugroho, putra Bapak Dwian Subekti Nugroho almarhum dan Ibu Ngatini Wiyoro Baturutno, warga GKJ Wilatek. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Pendeta Budi Harjo dengan pengantar bahasa Indonesia. Demikian warta jemaat yang boleh disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengkuduskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Dalam suasana syukur ibadah minggu, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan pada syair yang telah disediakan. Dengarkanlah firman Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, dengan memperhatikan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita. Kita belum dapat melaksanakan hukum kasih sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka mari kita bersama tunduk di hadapan Tuhan, hidup dalam penyesalan, dan kita mohon berkat pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam keheningan dan doa pribadi. Tuhan, Engkau setia untuk mendengarkan seru doa kami dalam keheningan penghayatan iman kami, yang tentu kami belum dapat melaksanakan hukum kasih Tuhan itu secara sempurna. Maka perbaharuilah kesanggupan kami untuk tetap setia melaksanakan panggilan Tuhan ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Amin. Kita melantunkan syair pengakuan dosa. Terimalah berita anugerah yang kita baca dari Efesus
3 ayat 18 dan ayat 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah petunjuk hidup baru yang kita ambil dari Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah panggilan untuk kita hidup baru. Mari kita menyambut berita anugerah dan panggilan untuk hidup baru ini dengan syair Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Dimohon berdiri. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa untuk penyerahan hidup dalam pimpinan Tuhan. Kehadiran kami dalam persekutuan ibadah minggu ini, kami percayakan di dalam berkat, perlindungan dan pertolongan-Mu ya Allah, sebab berlangsung dengan penuh hikmat. Oleh karena pertolongan Tuhan sendiri, kami dimampukan untuk menghayati kehidupan iman kami pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu hari ini. Mampukanlah kami, walaupun kami lemah, tapi kuat kuasa Roh Kudus akan mengertikan kami, membuka pikiran hati kami, dan menumbuhkan keyakinan iman kami akan tugas dan panggilan Tuhan yang harus kami laksanakan di dunia ini. Roh Kudus berkarya, kami, jemaat Tuhan, siap untuk menyambut firman itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada dalam persekutuan ibadah di gedung gereja maupun yang ada di dalam ibadah keluarga masing-masing. Pelayanan sabda pada minggu ini, kita akan memperhatikan dari pembacaan menurut Injil Matius 22, ayat 15 sampai dengan ayat 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada
bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Berbahagia kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga, kegiatan gereja-gereja Kristen Jawa Sinode, GKJ dan GKI Jawa Tengah, Sinode Jawa Tengah. Tentu kita merasakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, bersama-sama hidup di tengah keluarga adalah bukan suatu hal yang dikatakan mudah. Barangkali rutinitas yang kita jalani ini membuat kita semakin jenuh menghadapinya. Barangkali tidak kita mengatakan bosan kegiatan setiap hari hanya seperti ini. Virus COVID tidak segera lenyap. Pikiran-pikiran yang barangkali muncul dalam diri kita, akankah itu membuat kita semakin pribadi atau menjadi orang yang masa bodoh, apatis? Atau justru kita semakin dimengertikan akan keberadaan kita yang sesungguhnya di tengah situasi yang kita hadapi di masa ini, kita tetap percaya pada karya Allah yang nyata, yang sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, secara pribadi maupun di dalam komunitas keluarga kita masing-masing. Bagaimana Allah tetap menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita di dalam pemeliharaan yang nyata atas kehidupan umat-Nya. Di balik itu, di tengah situasi yang kita hadapi, ada terbentang di hadapan kita tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita selesaikan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, salah satu hal aspek yang kita butuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah hidup di dalam ketundukan pada peraturan. Sebagai wujud antisipasi bagaimana upaya untuk penanggulangan penyebaran COVID itu
dapat terwujud. Kalau kita berbicara tentang ketundukan, ketaatan, kesetiaan, kita boleh belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan sebuah hal yang berlebih ketika saya menyampaikan belajar dari ketundukan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sosok yang perlu dan patut kita teladani. Dalam misi penyelamatan dipanggil oleh Allah untuk mewujudkan karya penyelamatan itu. Keberhasilan karya hanya oleh karena ketundukan, ketaatan pada Sang Bapa. Dalam peristiwa lahir, berkarya, sampai dengan kematiannya, satu paket rangkaian hidup dan kehidupan Yesus adalah persembahan untuk Allah, semuanya untuk Allah, demi keselamatan dunia ini. Nah, saudara-saudara, misi Allah itu bukan berarti tanpa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yesus ketika menjalani tanggung jawab di dalam kepatuhan ketundukan kepada Bapa. Di dalam ayat yang kita baca, Yesus menghadapi polemik. Di dalamnya adalah dilema yang harus diselesaikan. Karena dinarasikan dalam Matius 22, 15 sampai dengan 22. 15 sampai dengan 22 dinyatakan bagaimana kesulitan yang dihadapi Yesus waktu itu. Yesus di dalam mengemban misi menghadapi musuh-musuhnya, yaitu orang Farisi yang tengah bersiasat untuk menjerat Yesus. Di sini ada kata, mereka berunding bagaimana dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Kata menjerat adalah suatu kata aktif. Segala upaya yang dilakukan oleh orang Farisi untuk dapat menangkap, untuk dapat segera mengeksekusi Yesus ini, karena dianggap sebagai pribadi yang berbahaya waktu itu. Di tengah popularitas bangsa Yahudi, mulai dari para pemimpin, elit politik agamawi, terlebih konspirasi mereka dengan para pejabat Romawi, satu pemerintahan yang menjajah orang-orang Yahudi. Maka salah satu yang digunakan adalah strategi untuk menjerat itu adalah dengan satu pertanyaan. Pertanyaan kelihatannya simpel, sederhana, sepele, tetapi menanggung konsekuensi ketika itu tidak dianalisa dengan cermat di balik pertanyaan itu. Mengapa? Pertanyaan itu sederhana. Setelah Yesus mendengarkan apresiasi pujian, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Ini adalah penilaian mereka. Tetapi Yesus mengerti di balik ungkapan perkataan penilaian atas murid-murid dari kelompok Farisi bersama dengan Herodian yang bertanya itu dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bukankah itu sederhana? Boleh tidak membayar pajak kepada kaisar?
Kalau mungkin kita yang ditanya, ya udahlah kau hidup dalam konteks pemerintahan di mana kamu harus tunduk, menaati peraturan, boleh. Kalau tidak mengatakan tidak boleh, karena kamu membayar pada pemerintah yang menjajah. Yesus tidak melakukan itu, tidak menjawab sesimpel itu. Tetapi dengan diplomatis, di tengah situasi politik, pertanyaan yang menjerat itu, Yesus mengoreksi, mendiagnosa pikiran mereka, bahwa mereka disebut Yesus adalah orang-orang munafik yang mencoba Yesus dengan pertanyaan tadi. Engkau tidak mengatakan aku bodoh, aku tidak mengerti strategimu. Yesus mengklaim jelas, hai orang-orang munafik. Nah, strategi Yesus umumkan baliknya adalah dengan satu pertanyaan. Apakah kamu punya mata uang? Coba bawa ke sini. Ketika mereka memberikan 1 dinar uang itu kepada Yesus, dalam uang ini gambar siapa? Gambar kaisar. Maka berikanlah kepada kaisar, karena ini yang membuat kaisar. Kemudian Yesus katakan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu itu ada 2 jenis mata uang. Yang pertama adalah mata uang yang digunakan untuk kepentingan ritual ibadah di bait suci. Yang kedua adalah mata uang untuk transaksi dalam kepentingan umum sehari-hari masyarakat. Dan yang dipakai, yang dipegang mereka dan diberikan pada Yesus adalah uang untuk transaksi dalam keseharian, dan itu adalah gambar kaisar. Jawab Yesus sangat diplomatis, sebab kalau Yesus mengatakan boleh kamu bayar pajak kepada kaisar, berarti Yesus adalah kelompok, bagian dari kelompok orang-orang yang menjajah masyarakat Yahudi. Tetapi kalau mengatakan tidak, berarti dia adalah termasuk golongan pribadi yang memberontak, yang tidak loyal pada bangsa. Artinya kalau dia mengatakan tidak, berarti dia memberontak bangsa. Kalau boleh, berarti tidak berpihak pada masyarakat yang dijajah. Saudara-saudara, inilah cara Yesus menghadapi orang-orang yang munafik. Nah, tapi satu hal yang perlu kita lihat, bagaimana kearifan, bagaimana kecerdasan Yesus di tengah polemik di antara mereka, kelompok-kelompok elit agamawi politik bersama rakyat dijajah. Mereka ingin membuktikan secara moral tanggung jawabnya kepada pemerintah, dan itu sudah dilakukan. Di dalam ritual agama mereka pun tahu. Tapi satu hal kelicikannya adalah apa yang melekat dalam pribadi mereka, atribut di balik pakaian mereka, kaum elit agamawi politik. Itu adalah untuk menjerat Yesus. Berarti ada konspirasi antara orang-orang Herodian, yaitu satu kelompok dari keturunan Herodes dengan keturunan atau anak buah atau murid-murid orang-orang Farisi ini. Jadi Yesus tegas, berikanlah kepada kaisar, dan apa yang menjadi milik Allah berikanlah kepada Allah. Wajib kau berikan kepada Allah, karena semua yang ada kita miliki ini dari Allah. Kita boleh belajar dari apa pesan yang disampaikan firman saat ini. Saudara-saudara, bulan keluarga senantiasa mengajak kita untuk menghayati kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan.
Bulan keluarga memanggil kita untuk bersama hidup dalam kepatuhan, ketaatan. Ada dua sisi, adalah kepatuhan yang pertama adalah kepatuhan kita kepada Allah sendiri. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, ini adalah pemberian Allah. Maka sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang telah menyelamatkan itu, kita bersyukur, kita persembahkan untuk Allah kembali dengan segala apa yang kita lakukan dari apa yang kita punyai atas pemberian Allah itu. Kepatuhan adalah sebuah ketaatan, cara hidup yang mencerminkan keteladanan untuk orang-orang lain adalah wujud dari apa yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Kepatuhan kita untuk mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi COVID, bagian dari semua untuk Allah, waktu, tenaga, pikiran, kemampuan untuk Allah. Lain hal ketika kita itu menjadi orang yang teledor, yang sembrono, yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada, ini ada muatan politik, ini ceroboh benar. Sementara banyak orang yang mengatakan itu biarlah, tetapi terus agemakan umat Tuhan, orang percaya, gereja harus menjadi penggerak utama untuk mewujudkan tanggung jawab moral di tengah bangsa ini, dan itu wujud dari ketaatan, kepatuhan. Selain tanggung jawab yang secara eksplisit adalah tentang pajak, tetapi di balik itu lebih dari pajak, tapi apa yang kita miliki. Jadi kepatuhan kita pada Allah mewujud dalam kepatuhan kita pada pemerintah, pada negara, para pemimpin. Namun diingat bahwa kepatuhan kita kepada pemerintah, kita sadar bahwa para pemimpin ini juga ada dalam cedera manusia, ada juga dalam kelemahan. Maka ketika penyalahgunaan wewenang di tengah negara bukan untuk kesejahteraan rakyat, orang percaya harus turut ambil bagian di dalam memberikan kontribusi kritik yang membangun, bukan dengan cara anarkis, arogansi, tapi dengan prosedural, sesuai dengan peraturan dan hukum. Ini tanggung jawab kita. Karena gerakan moral di tengah menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, sekali lagi kita harus bisa menjadi teladan, penggerak. Maka doakanlah pemerintah, bangsa ini dalam wujud persembahan kita kepada Allah. Karena negara ini, bangsa atau nation ini adalah milik Allah sendiri. Gerakan kepedulian juga untuk Allah. Kita persembahkan hidup ini untuk Allah. Tanggapilah, responilah misi penyelamatan Allah di tengah keluarga kita dengan kepatuhan, ketundukan, dan bersyukur, sebab dari Dia dan untuk Dia, maka kemuliaan hanya untuk Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat menghayati hidup berkeluarga di tengah situasi pandemi COVID-19. Persembahkanlah hidup kita untuk Allah, semuanya bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Amin. Kita masuk dalam keheningan. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Minggu ini kami telah memperoleh berkat yang kami rasakan dalam penjabaran firman untuk kami hidup dalam keteladanan, kepatuhan, kesetiaan pada Bapa. Dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing ada dua sisi
yang harus kami pahami dan kami laksanakan. Kepatuhan kepada Allah, ketundukan karena segala hal yang Tuhan titahkan dalam kehidupan kami. Namun di sisi lain juga kepatuhan, ketaatan kami atas segala hukum peraturan yang diberlakukan di negeri, di tengah kehidupan pemerintah di mana kami ada, Indonesia ini. Walaupun kami menyadari bahwa tidak melulu dan selalu kehidupan mereka yang mengampu sistem pemerintahan berlangsung ini ada dalam kebenaran. Kadang-kala perlu kontrol. Sesuatu yang membangun disampaikan oleh rakyat negeri ini untuk kebaikan mereka. Maka sikap keterbukaan yang harus dibangun, mereka boleh menyadari para pejabat pemimpin ini bekerja hanya untuk kesejahteraan rakyat seutuhnya. Mereka pun merasakan kebahagiaan, kesejahteraan dari buah karya yang jujur, yang adil, yang tulus. Bukan dari sebuah penyelewengan-penyelewengan untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Oleh karena itu Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah atas kehidupan bangsa dan negara kami ini untuk menjalani tata reksa kehidupan pemerintah ini dengan baik dan benar. Kami mendoakan juga kehidupan keluarga kami dipersatukan dalam cinta kasih yang utuh selama-lamanya. Ketika kami harus menjalani kehidupan dalam kerja, pengabdian, pelayanan, semuanya biarlah untuk kemuliaan Bapa. Setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam hal apapun akan menjadi dan sarana kami menyatakan rasa syukur atas segala limpahan berkat kecukupan itu untuk kelangsungan kehidupan kami dan keluarga kami, termasuk kehidupan jemaat Tuhan GKJ Kota Gede. Maka kami doakan keberadaan saudara-saudara kami warga gereja yang sebagian boleh beribadah dalam perjumpaan langsung maupun yang ada di keluarga masing-masing, tetap boleh merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, mendatangkan sukacita, penyerahan hidup, dan juga damai sejahtera. Bagi yang sakit, Tuhan berikan pertolongan kesembuhan atas pergumulan yang dirasakan oleh saudara kami, Ibu Heru Yunanto. Saudara kami, Saudara Andreas Sapuananto, yang karena kondisi sakit, yang harus perawatan secara intens. Berikan kesempatan untuk bergumul di balik sakit penyakit itu, untuk memperoleh jawaban Tuhan. Dan semuanya berserah di dalam proses untuk kebaikan dan kesembuhan dalam kehendak Tuhan. Demikian juga saudara kami Nugroho dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk ketiga saudara kami. Tak meyakini akan pertolongan Tuhan dengan segala beban yang ditanggungnya. Kami juga mendoakan mereka yang berputus asa, lemah dalam pengharapan, boleh bangkit kembali, menyambut masa depan dengan keyakinan penyertaan Tuhan ada.
membawa pembaruan hidup melalui semangat dalam karya kerja mereka. Berkati majelis gereja, para pelayan yang setia mengabdikan hidup di tengah situasi pandemi COVID ini tetap mampu mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Segala aktivitas, secara khusus untuk ibadah minggu, fasilitas yang ada, tenaga yang ada, untuk merekam proses ibadah ini, Bapak berkati. Tenaga yang setia untuk mendampingi kami di dalam puji-pujian jemaat, organis, juga turut ambil bagian di dalam karya gereja ini mewujudkan kesinambungan di dalam ibadah. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami telah memberikan persembahan berupa uang yang telah kami aturkan. Terimalah rasa syukur, ungkapan syukur kami ini bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami percayakan mereka yang mengelola persembahan ini agar benar-benar terarah bagi kemuliaan Bapa sendiri. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Bapa, kami akan menaikkan doa seperti pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid dalam doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala masa dan segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuliakan Tuhan dalam pujian pengutusan. Yesus, Kau telah memikul fitnah, siksa terbesar, dan seterusnya.
apapun yang terjadi atas diri kita, kasih Tuhan tidak akan lepas dari kita. Maka terimalah berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Oh